Bearing tuh apaan sih? Jadi bearing itu adalah jadi gituan, ngerti nggak? Masih belum paham sih. Tapi bagian-bagiannya apa aja ya? Jadi bagian-bagiannya itu, mari kita cari tahu langsung. Let's go. Apa itu bearing? Oke, pertama-tama kita mulai dulu dari definisi bearing itu sendiri. Bearing adalah suatu komponen dalam suatu mesin otomotif atau kendaraan yang berfungsi untuk meminimalisir gesekan antara dua bagian atau part lain yang bergerak sehingga lebih lancar dan halus perputaran atau pergerakannya. Pada umumnya, bearing berbentuk bulat seperti cincin. Nah, ngomong-ngomong soal bearing nih, jadi bearing itu ada bagian-bagiannya ya. Jadi apa aja sih bagian-bagiannya? Bagian-bagian bearing dan fungsinya. Nah, ini ada ball bearing yang akan kita gunakan sebagai contoh. Untuk tipenya ada bermacam-macam ya. Ball bearing ini kita gunakan agar kita bisa mengerti bagaimana konsep dari bearing dan bagian-bagiannya. Nah, sober, kurang lebih seperti ini ya gambar atau diagram bagian-bagian dari bearing. Kita mulai dari yang pertama yaitu outer ring. Outer ring adalah ring yang letaknya berada di bagian paling luar dari bearing. Permukaan dari outer ring ini bersentuhan langsung dengan ball atau roller dan komponen mesin yang lain. Ring ini berfungsi untuk menahan bola atau roller agar tetap berputar di tempat yang sama. Biasanya terbuat dari material yang keras seperti baja atau krom dengan tingkat kekerasan dan karakteristik tertentu sesuai tipe bearing. Ada juga material polimer dan keramik yang biasanya lebih ringan dan kurang cocok untuk ditempatkan pada suhu atau tekanan yang tinggi. Biasanya ring yang terbuat dari keramik atau plastik ini digunakan di pabrik kimia, industri F&B yang membutuhkan bearing food grade dan tahan terhadap bahan kimia. Selanjutnya ada inner ring. Inner ring terletak pada bagian terdalam pada sebuah bearing. Permukaan dari inner ring bersentuhan langsung dengan ball atau roller dan poros. Inner ring biasanya terbuat dari bahan yang kurang lebih sama dengan outer ring. Dan untuk spesifikasi tertentu, ada yang menggunakan pengerasan ulang seperti carburizing untuk aplikasi spesial. Yang ketiga ada rolling elements. Bagian rolling elements memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada yang berbentuk bola, roller, silinder, cone, atau needle yang keras. Selain itu juga terdapat spherical roller dan taper roller. Rolling elements ini bersentuhan langsung dengan outer dan inner ring. Rolling elements ini akan bergulir sesuai dengan raceway atau jalurnya ketika poros atau komponen berputar. Yang keempat ada cage. Cage biasanya disebut dengan sarang atau rumah. Cage berfungsi untuk menjaga jarak antar bola atau silinder agar bola atau roller tidak saling bertabrakan atau bergesekan antar satu sama lain, sehingga dapat membuat putaran dari bearing menjadi halus dan lancar. Cage juga bisa terbuat dari berbagai material, mulai dari stem steel, kuningan, plastik, dan lain-lain. Oke, yang terakhir ada seal atau penutup. Bagian seal ini tidak dimiliki oleh semua jenis bearing dan hanya terdapat pada beberapa bearing saja. Seal berfungsi sebagai penutup agar kotoran tidak masuk ke dalam bearing dan menjaga pelumas tetap bersih. Ada dua seal yang sering kita temui, yaitu seal dengan tutup besi dengan kode ZZ dan seal dengan tutup karet dengan kode 2RS. Oke sobat, itu dia pembahasan tentang bearing dan bagian-bagiannya. Jadi sekarang udah paham belum nih? Ya kak, udah paham kak. Makasih ya kak. Mantap. Oke sobat, jika ingin membeli bearing yang sudah pasti original, kalian bisa menghubungi kami Asian Bearindo melalui link berikut ini ya. Oke sobat, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Ingin belajar tentang bearing dan otomotif, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Saya Zulfikar Fahri. Saya Sober Ridwan. Pamit undur diri dan mari kita belajar bearing bersama. ASEAN Bearindo, key to sustainable rotation.